Baik, selamat pagi kepada Ananda semua. Apa kabar? Baik. 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 Ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa. Di sini saya akan membawakan dengan agama Kristen dan agama lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Kiranya topik ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kami semua. Amin. Sebelum kita memulai BKP kita pada hari ini, di sini ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Nah, tujuan kita melakukan BKP ini adalah agar dapat menyikapi segala sesuatu dengan cara yang positif. Adapun cara pelaksanaannya, nanti di sini saya akan bertanya dan kepada Ananda semua dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Di sini tidak ada tanggapan yang salah dan kepada Ananda semua bisa bergantian untuk memberikan tanggapannya. Nah, adapun topik kita pada hari ini yaitu menolak relawan yang tidak membawa sembako. Di sini saya ingin bertanya kepada Ananda semua, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Kepada Ananda semuanya, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, kepada Ananda Kenanga dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mengapa penting kita membahas topik menolak relawan yang tidak membawa sembako pada pertemuan kali ini adalah supaya kita tahu eh, faktor penyebab apa yang membuat para pengungsi menolak para relawan yang tidak membawa sembako. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Kenanga. Apakah ada Ananda yang lain yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, jika tidak ada, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa mengapa topik ini penting kita bahas agar kita dapat mengetahui faktor apa yang membuat para korban menolak para relawan. Nah, selanjutnya, di sini saya ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apa faktor yang menyebabkan menolak relawan tidak membawa sembako? Apakah ada Ananda yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, kepada Ananda Isyana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini faktor penyebab menolak relawan yang tidak membawa sembako yaitu setiap warga atau setiap korban yang telah mengalami bencana tersebut memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi sehingga ada dia korban merasa bahwa jika relawan tidak membawa sembako itu sama aja seperti sia-sia. Untuk apa seperti itu? Nggak ada gunanya relawan tersebut datang ke tempat pengungsian tersebut jika tidak membawa sembako untuk kebutuhan para warga tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Kisyana. Selanjutnya kepada Ananda Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pendapat saya faktor penyebab menolak sembako dari relawan yaitu para pengungsi memiliki trauma gitu, pengalaman yang buruk terhadap relawan yang berkunjung. Dan juga para relawan berekspektasi bahwa setiap pengunjung itu akan membawa sembako ataupun bahan makanan untuk menjadikan itu sebagai buat tangan, namun realitanya tidak seperti itu. Itulah yang membuat para pengungsi menjadi menolak setiap yang datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada Nanda yang lain ingin memberikan tanggapannya? Baik, jika tidak ada di sini saya akan menyimpulkannya bahwa faktor penyebabnya itu salah satunya mungkin karena pemikiran yang berbeda-beda. Nah, yang dimana berpikir bahwa kalau misalnya relawan itu datang tanpa membawa sembako, maka itu akan sia-sia. Dan ada juga faktor lain yaitu para korban telah berekspektasi bahwa relawan itu akan membawakan sembako. Selanjutnya, apa dampak dari menolak relawan yang tidak membawa sembako? Apakah ada Ananda semuanya yang ingin memberikan tanggapan?
Baik, kepada Ananda Maisara dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampak dari menolak relawan yang tidak membawa sembako yaitu relawannya merasa terintimidasi atau merasa tidak dihargai. Padahal sebenarnya relawan datang itu pasti ada tujuan tertentu dan pastinya untuk membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Ananda Dea dipersilakan. Baik, terima kasih. Pendapat saya, dampaknya dari menolak bantuan dari relawan yaitu terhentinya bantuan yang ada. Karena para pengungsi sudah menolak. Jadi para relawan yang akan datang yang akan selanjutnya itu tidak akan mau lagi memberi bantuan karena sudah ada penolakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Ananda yang lain, apakah ada yang memberikan tanggapannya lagi? Baik, jika tidak ada, sini saya akan menyimpulkannya bahwa dampaknya itu kepada relawan, mereka akan merasa terintimidasi karena sudah ditolak, dan dampak lainnya itu mereka para relawan akan memberhentikan bantuannya karena sudah ditolak oleh para korban. Nah, selanjutnya itu bagaimana solusi yang bisa Ananda berikan terkait dengan topik pembahasan kita pada hari ini? Apakah ada Ananda yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, kepada Ananda Kesiana dipersilakan. Baik, terima kasih. Adapun solusi yang dapat kita berikan yaitu sebaiknya itu para korban itu tidak menolak relawan yang tidak membawa sembako. Jadi apabila relawan tersebut tidak membawa sembako, relawan tersebut pasti memiliki tujuan tertentu datang ke tempat lokasi bencana tersebut. Seperti dia akan memberikan sedikit hiburan seperti itu kepada warga yang terkena bencana. Jadi sebaiknya jangan menolak relawan yang datang ke tempat pengungsian tersebut apabila mereka tidak membawa sembako. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Kesiana. Selanjutnya kepada Ananda Widya dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin solusi dari saya yaitu untuk para korban untuk selalu menghargai orang lain yang ingin membantu. Karena seperti kita tahu kan, bantuan itu bukan hanya berbentuk sembako, mungkin ada bantuan lain yang akan diberikan oleh para relawan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ananda Maisara. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi yang dapat saya berikan yaitu untuk selalu bersyukur karena seperti yang dikatakan yang lain tadi bahwa tidak mungkin seorang relawan datang hanya untuk sia-sia, pastinya ada tujuan yaitu untuk membantu dan memudahkan kehidupan warga setempat tadi. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya bahwa solusinya itu agar tidak selalu menolak relawan, karena relawan itu tidak mungkin datang hanya untuk yang sia-sia, pasti memiliki tujuan, baik itu menghibur ataupun yang lainnya, dan tidak semua bantuan yang diberikan itu berupa makanan atau yang lain, bisa jadi berupa sebuah hiburan atau pemberian motivasi. Nah, tadi kan kita sudah membahas kenapa topik ini penting dibahas, apa faktor penyebab, apa dampak, dan apa solusi. Di sini saya ingin bertanya kepada Ananda semua, bagaimana komitmen Ananda semua terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Kepada Ananda dipersilahkan untuk memberikan komitmennya. Baik, kepada Ananda Muti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya berkomitmen ketika saya menjadi relawan, saya akan membawa sembako atau bisa dibilang seperti buah tangan ya untuk para korban, agar para korban bisa menerima relawan yang datang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Muti yang telah menyampaikan komitmennya. Selanjutnya kepada Ananda Dea dipersilakan.
Baik, komitmen saya terhadap topik menolak bantuan, jika saya menjadi pengungsi, saya akan bersyukur dan menerima segala bentuk dari bantuan dari relawan, mau secara materi maupun non-material. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Dea. Selanjutnya kepada Ananda Widya, dipersilakan untuk menyampaikan komitmennya. Baik, terima kasih. Komitmen saya yaitu jika saya sebagai korban, saya akan selalu menghargai apapun yang diberikan oleh para relawan. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah menyampaikan komitmennya. Semoga Ananda semua tetap berpegang teguh kepada komitmen yang Ananda berikan tadi. Nah, kegiatan kita telah sampai kepada penghujung akhir. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, di sini saya ingin bertanya kepada Ananda semua untuk bisa menyampaikan BMB3-nya kepada Ananda semuanya. Bisa menyampaikan BMB3-nya. Baik, kepada Ananda Kesiana. Baik, terima kasih. Di sini saya berpikir bahwa dengan kita membahas topik menolak relawan yang tidak membawa sembako ini, ternyata banyak sekali solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani atau mengatasi permasalahan dari menolak relawan yang tidak membawa sembako tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Kepada Ananda Dea, dipersilakan. Baik, saya menyikapi topik menolak bantuan dari relawan ini dengan positif dan saya menyikapi topik ini yaitu ketika nanti saya menjadi salah satu relawan korban bencana, saya tidak serta-merta membantu para pengungsi dalam bentuk materi, tapi juga non materi. Jadi relawan itu tidak merasa kelaparan karena material yang di sana kurang dan juga tidak merasa stres atau depresi karena kurangnya penghibur di sana ataupun hiburan yang bisa relawan berikan kepada para pengungsi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Dea. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada, kita telah sampai pada penghujung terakhir. Di sini saya ingin bertanya kepada Ananda, bersediakah Ananda semuanya untuk mengikuti kegiatan BKP dengan topik yang lain? Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa dengan agama Kristen dan agama yang Muslim dapat menyesuaikannya. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga sampai pada hari saat ini. Kami telah selesai melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kami dengan topik menolak relawan yang tidak membawa sembako. Semoga topik ini bisa bermanfaat bagi kami dan komitmen-komitmen yang disampaikan oleh Ananda semuanya bisa dapat diterapkan kepada mereka sendiri dan kepada orang lain. Hanya ini doa anakmu. Amin. Baik, terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah hadir dan telah bergabung dalam kegiatan kita pada hari ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih.